Bab 92. Klu Tang yang teraniaya. Clara He begitu berani, seluruh tubuhnya sudah hampir menempel di tubuh Kingston Jiang. Aroma seorang gadis muda yang menawan melewati mulut dan hidungnya, Kingston Jiang buru-buru menggerakkan tubuhnya. Tingkahnya membuat Clara He tersenyum, kakak ipar masih malu-malu. Dengar rumor, kamu belum pernah berhubungan intim dengan kakak sepupu, jangan-jangan kamu masih pertama. Wajah Kingston Jiang memerah. Memang benar. 10 tahun yang lalu, dia baru berusia 17 tahun, seorang remaja yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Meskipun jatuh cinta di waktu sekolah menengah. Namun, cinta saat itu hanya sebatas berpegangan tangan. 10 tahun dinas militer, yang dia hadapi adalah pelatihan khusus siang dan malam, senjata dingin, dan tulang belulang musuh. Dia malas berbicara omong kosong dengan Clara He, menghisap rokok, lalu membuang puntung rokok ke tempat sampah, berbalik dan kembali ke ruangan. Klu Tang melihat Kingston Jiang duduk di depan tangga, dan melihat Clara He memegang tangannya, seluruh orangnya sudah hampir menempel di tubuhnya, dia menangis dan berlari. Setelah kembali ke kamar, dia menangis keras. Dia pikir Kingston Jiang adalah pria yang baik. Tidak disangka sama seperti dengan pria lain. Hari ini baru pergi menjemput Clara He, dan keduanya sudah berkontak. Bum bum bum. Suara ketukan pintu. Klu Tang buru-buru menyeka air matanya, mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan dengan paksa menenangkan dirinya, bangkit dan membuka pintu. Kingston Jiang berjalan masuk dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan, mengapa begitu lama?" Namun, Klu Tang tidak berbicara. Dia berjalan langsung ke komputer, duduk di depan komputer, menatap layar dengan linglung. Kingston Jiang tidak menyadarinya ada yang aneh. Dia secara sadar pergi untuk mengambil tikar musim panas dan merentangkannya di lantai. Melihat tindakannya, Klu Tang merasa sangat teraniaya. Berpura-pura menjadi seorang pria sejati di depannya, tetapi di belakang punggungnya, berhubungan dengan wanita lain, dan wanita ini ternyata adik sepupunya. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba untuk menyingkirkan beberapa pikiran kacau di benaknya. Namun, dia tidak bisa melupakan adegan Clara He memegang erat Kingston Jiang, dan seluruh orang hampir menempel pada Kingston Jiang. Adegan ini sepertinya terpatri di benaknya, melekat, meskipun dia ingin melupakannya. Mungkinkah, karena aku tidak membiarkan dia menyentuh, jadi dia diam-diam berhubungan dengan wanita lain. Dia juga seorang pria dan memiliki kebutuhan. Klu Tang mulai berpikir. Dia pikir itu masalah dirinya. Itu menyebabkan Kingston Jiang mencari wanita lain di belakangnya. Namun, hatinya marah. Bukannya aku tidak membiarkan kamu menyentuhnya, tetapi kamu sendiri yang ingin tidur di lantai. Aku sudah mengisyaratkan beberapa kali padamu, tetapi kamu acuh tak acuh. Memikirkan hal ini, dia merasa marah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan perceraian. Bercerai dengan Kingston Jiang, kemudian merestui dia dan Clara He. Kingston Jiang. Kingston Jiang yang berbaring di tikar di lantai, sedang memikirkan masalah. Mendengar panggilan itu, dia bereaksi dan bertanya, "Ada apa?" Klu Tang memutar kursinya, memandang Kingston Jiang yang sudah duduk, dan bertanya dengan serius, "Apa pendapatmu tentang adik sepupuku Clara He?" Kingston Jiang bingung, dan untuk beberapa saat, dia tidak bisa menebak apa maksud Klu Tang. Dia telah berada di ketentaraan selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah berurusan dengan musuh, belum banyak berurusan dengan wanita, dia tidak bisa menebak pikiran wanita. Dia mengangguk secara naluriah dan berkata, "Sangat bagus." Mendengar ini, wajah Klu Tang kecewa. Dia benar-benar ingin menyelamatkan pernikahan ini. Dia ingat Kingston Jiang membawanya ke kediaman kekaisaran dan merawatnya dengan segala cara. Setiap hari membujuk dirinya untuk tidur dan bawa dia keluar untuk menikmati matahari di siang hari. Dia tidak pernah begitu diperhatikan, begitu perhatian. Pada saat itu, dia telah jatuh cinta pada Kingston Jiang, dan telah mengidentifikasi Kingston Jiang sebagai satu-satunya pria dalam hidupnya.
Dia tidak menyangka, tidak butuh waktu lama bagi Kingston Jiang untuk dekat dengan wanita lain, yang juga adik sepupunya. Dia ingin mengatakan kita bercerai saja. Tetapi saat kata-kata itu sampai ke bibir, tidak dapat berbicara. Istriku, apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Klu Tang masih tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia bahkan tidak memiliki niat untuk membuat izin untuk menetap, pergi berbaring di tempat tidur dengan tangan bertumpu di langit-langit. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Klu Tang mengenakan pakaian profesional yang cakap, pergi ke perusahaan Yongli, dan mengambil alih Yongli. Kingston Jiang tidak sibuk, tidur di rumah sampai pukul 10 pagi. Selama periode waktu ini, Jiangzhong terjadi banyak peristiwa besar. Waxten Xiao, kepala keluarga Xiao dari 4 keluarga besar, meninggal, keluarga Xiao hancur dan jatuh dari keluarga kaya ke dalam palung. Para kepala keluarga dari 3 keluarga kaya, keluarga Wang, keluarga Zhou, dan keluarga Zhao juga meninggal. Segera setelah itu, Raja Xiao Yao menggantikannya. Sekarang lagi-lagi orang kaya misterius yang membeli pusat komersial kota dengan harga setinggi langit. Warga masih mendiskusikan hal ini. Hari ini, keluarga Tang dari keluarga kelas 2 sekali lagi merilis berita yang membludak. Keluarga Tang adalah keluarga kelas 2. Namun, selama periode waktu ini telah membuat pusat perhatian dan pembodohan. Pertama kalinya menjadi pusat perhatian, Klu Tang menelepon Max Ye, dan Max Ye langsung membubarkan keluarga Xiao. Kali kedua pembodohan adalah saat Rilan Tang justru mendapat undangan palsu untuk menghadiri upacara suksesi Raja Xiao Yao. Pagi ini, perusahaan Yongli. Rilan Tang mengadakan konferensi pers. Dia muncul secara langsung dan mengumumkan kepada publik bahwa sejak saat itu, Klu Tang telah resmi menjadi pimpinan perusahaan Yongli, memegang 50% saham Yongli. Pada konferensi pers ini, Rilan Tang menyoroti kerjasama yang mendalam antara Yongli dan Qianjun, dan juga menyebutkan hubungan antara Klu Tang dan hubungan ketua farmasi CH Diana Lin. Dia bahkan menyebutkan adegan banyak pria besar berlutut untuk Klu Tang di pesta ulang tahun Diana Lin. Dengan diadakannya konferensi pers, keluarga Tang sekali lagi muncul di mata publik. Segera setelah itu, Rilan Tang mengumumkan bahwa 2 hari kemudian, dia akan mengadakan ulang tahun ke-80 di Hotel Jiangzhong dan mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat ke Hotel Jiangzhong. Tiba-tiba, ada topik konstan tentang keluarga Tang. Itu keluarga Tang memiliki Klu Tang dalam kekuasaan. Dengan koneksi Klu Tang saat ini, kebangkitannya sudah dekat. Klu Tang terkenal lagi. Sebagai suami Klu Tang, Kingston Jiang tentu saja menjadi bahan diskusi. Itu manusia sampah, tidak berguna, segala macam kata yang keluar. Setelah bangun, Kingston Jiang bangkit, merapikan lantai, dan berjalan keluar kamar. Karena mendapatkan saham, keluarga keluar untuk bersorak. Hanya Clara He yang duduk di sofa dengan ponsel di tangan, menelusuri informasi rekrutmen perusahaan besar. Awalnya, dia ingin pergi bekerja ke Yongli, tetapi dia merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan kerabat. Kakak ipar. Melihat Kingston Jiang keluar dari kamar, dia segera meletakkan ponselnya dan berkata, "Kakak ipar, kamu segera carikan aku pekerjaan." Klu Tang tidak ada di sana. Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, merokok dan berjalan, duduk di sofa, meliriknya, dan berkata dengan lemah, "Cari pekerjaan, pergilah ke pasar bakat, mengapa mencariku?" Dia duduk di sebelah Kingston Jiang, menggenggam kedua tangannya, dan berkata dengan genit, "Kamu memiliki banyak kekuatan, jika kamu maju, aku pasti dapat menemukan pekerjaan yang layak." Keduanya saling berdekatan. Tubuh mereka hampir saling bersentuhan. Dada yang bulat sengaja digosok ke tubuh Kingston Jiang. Kingston Jiang yang menahan godaan ini, hendak berpindah. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Klantang dan Miniwu berjalan masuk bergandengan tangan, dan mereka tercengang saat melihat pemandangan di sofa. Bersambung.